mengenal risiko stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi di mana otak mengalami kerusakan yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Stroke disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Lebih singkatnya, kita bisa mengingat stroke dengan KPP, kerusakan, penyumbatan, pecah. K, kerusakan jaringan di otak. P, penyumbatan aliran ke otak. P, pecah pembuluh darah di otak. Apa ya penyebabnya? Penyebabnya karena adanya penyumbatan aliran darah ke otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, selanjutnya ada gejala dari stroke. Agar mudah mengingatnya, kita singkat menjadi segera ke RS. Apa itu segera ke RS? Se, senyum tidak simetris. G, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Ra, bicara pelok atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Ke, kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. R, rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. S, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Adapun faktor risikonya, untuk faktor risiko stroke terbagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah atau intrinsik dan faktor risiko yang tidak dapat diubah atau ekstrinsik. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah antara lain usia. Stroke sering dijumpai pada populasi usia tua berumur 55 tahun. Kemudian ras atau keturunan. Dan yang terakhir jenis kelamin. Stroke banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Yang kedua, yaitu faktor risiko stroke yang dapat diubah antara lain tekanan darah. Apabila tekanan darah sedang tinggi, dapat dilakukan cara berikut untuk menurunkan tekanan darah, yaitu dengan menurunkan berat badan, mengurangi makanan asin, dan mengonsumsi obat penurun darah tinggi. Kedua, diabetes. Apabila gula darah tinggi, dapat dilakukan cara berikut untuk menurunkan gula darah, yaitu dengan berolahraga secara rutin, mengurangi minuman manis, dan mengonsumsi obat penurun gula darah. Ketiga, aktivitas fisik atau olahraga. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita dapat melakukan aktivitas fisik minimal 3-5 kali per minggu. Keempat, kolesterol. Makanan dengan tinggi lemak jenuh kolesterol dapat berpotensi meningkatkan risiko stroke. Kelima, denyut jantung. Keenam, riwayat merokok. Ketujuh, berat badan. Dan yang terakhir, riwayat stroke di keluarga. Setelah mengetahui beberapa faktor risiko stroke, kita harus mengetahui nilai batas normal tekanan darah, kolesterol, dan diabetes. Nilai-nilainya adalah: pertama, risiko stroke tinggi memiliki nilai tekanan darah lebih dari 140/90, kolesterol lebih dari 240, diabetes lebih dari 200. Kedua, untuk risiko stroke hati-hati, nilai tekanan darah lebih dari 120/139/80/90, kolesterol lebih dari 200/239, diabetes lebih dari 120/200. Terakhir, untuk risiko stroke rendah, nilai tekanan darah lebih dari 120/80, kolesterol lebih dari 200, diabetes lebih dari 80/120. Terus, kalau bergejala harus ngapain ya? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, membatasi diri mencari informasi di internet untuk menghindari informasi yang tidak pasti tentang gejala yang dirasakan. Kemudian, segera konsultasikan ke dokter. Mari kita cegah dengan cerdik. Apa itu cerdik? C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dan seimbang.